warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Harliana. Saya merupakan seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 8 Kota Pagar Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai metode pembelajaran yang menarik. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu kunci untuk menciptakan generasi yang kompetitif dan inovatif. Di SMP Negeri 8 Pagar Alam merupakan salah satu sekolah yang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran cukup signifikan, terutama terkait dengan motivasi peserta didik. Pada proses pembelajaran menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang terlihat bosan selama pelajaran dan kurang berpartisipasi dalam diskusi karena model pembelajaran yang digunakan masih konvensional dan hanya berpusat pada guru. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh, saya sebagai guru mencoba menerapkan model pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Problem-based learning dapat merupakan salah satu solusi yang tepat dengan melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah secara nyata. Metode moving presentation juga dianggap inovatif dan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis. Dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, saya sebagai guru di SMP Negeri 8 Pagar Alam menghadapi beberapa tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, menemukan masalah yang menarik bagi peserta didik yang relevan dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik sebagai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan memastikan bahwa topik yang dipilih tidak hanya menarik, tapi juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya, dengan banyaknya kelompok yang terlibat, saya sebagai guru perlu memastikan bahwa setiap peserta didik berpartisipasi secara aktif. Ini termasuk mengatasi peserta didik yang cenderung pasif atau ragu untuk berbicara di depan umum. Selanjutnya, merancang langkah-langkah pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik merupakan tantangan tersendiri. Rencana ini harus mencakup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kelompok yang berbeda. Setelah mengidentifikasi permasalahan, langkah yang saya ambil yang pertama melakukan diskusi bersama teman sejawat melalui komunitas belajar yang ada di sekolah. Yang kedua, mengikuti berbagai pelatihan baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan terkait. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran yang mencakup beberapa langkah penting. Yang pertama, melakukan asesmen awal. Yang kedua, mengajak peserta didik melakukan ice breaking. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai tetap seni patung, tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda dengan yang kemarin. Di mana yang sekarang kalian akan mengidentifikasi teknik yang digunakan untuk membuat patung. Namun setelah kita menyaksikan nanti videonya, kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok. Setelah melakukan diskusi kelompok, kalian nanti akan berpindah tempat pada saat mempresentasikannya. Berpindah tempat maksudnya seperti apa? Nanti misal kelompoknya Tri Juliansa, dan nanti Tri Juliansa meminta anggota kelompoknya untuk tetap berada di tempat dan sisanya atau anggota kelompoknya yang lain itu berkeliling mendengarkan presentasi dari teman-teman yang dikunjungi. Kemudian tugasnya adalah apa? Adalah memberikan masukan, saran dan kritik yang dapat membangun dari hasil presentasi yang diberikan. Oke. Kita simak dulu video pembelajaran berikut. Selanjutnya, peserta didik menyimak video pembelajaran yang diberikan, kemudian peserta didik secara berkelompok menyelesaikan permasalahan yang ada, dan saya sebagai fasilitator membimbing mereka. Kemudian, peserta didik melaksanakan moving presentation. Terakhir, melaksanakan refleksi pembelajaran. Setelah
melaksanakan proses belajar dengan model pembelajaran problem-based learning dengan metode pembelajaran moving presentation. Saya melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Adapun beberapa poin penting yang saya temukan setelah saya melakukan refleksi dari hasil yang pertama. Peserta didik menunjukkan sikap antusias yang tinggi selama proses pembelajaran. Mereka aktif berdiskusi dan menunjukkan minat besar terhadap topik yang dipelajari. Keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi sangat meningkat. Yang kedua, banyak peserta didik yang sebelumnya fasih dan tidak berani berbicara di depan umum, kini mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja mereka dan memberikan pendapat. Karena dengan metode moving presentation sangat efektif dalam menciptakan suasana yang interaktif. Melalui kerja kelompok, peserta didik belajar untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan menghargai pendapat teman-teman mereka. Keterampilan komunikasi mereka terasah berkat presentasi yang dilakukan. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan metode moving presentation terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam belajar. Pengalaman ini menunjukkan bahwa inovasi dalam belajar sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan produktif. Praktik baik ini semoga menjadi contoh bagi teman sejawat lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan motivasi dan kualitas belajar peserta didik dapat terus meningkat, menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan mereka di masa depan. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tutwuri Handayani, di mana filosofi ini menekankan pentingnya peranan pendidik dalam membimbing dan memotivasi siswa melalui teladan, semangat, dan dukungan. Sukses kita sebagai guru terlihat dari keberhasilan peserta didik kita. Terus berjuang dan berikan yang terbaik. Salam guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Helawati, Wakil Kurikulum SMP Negeri 8 Kota Pagar Alam. Saya mengapresiasi positif cerita praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Dwi Harliana, yang mana pada awalnya peserta didik itu ketika pembelajaran tidak ada motivasi karena gurunya selalu menggunakan model konvensional. Nah, pada saat ini Ibu Dwi mencoba dengan menerapkan strategi PBL dengan metode moving presentation. Saya melihat siswa-siswanya sangat aktif dalam belajar dan terlibat dalam semua kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Dan mereka juga semangat sekali ketika dalam proses pembelajaran tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Aura Salsabila, kelas 9, siswa yang diajar oleh Ibu Dwi. Bagi saya, selama mengikuti pembelajaran dengan metode moving presentation dan model pembelajaran PBL, saya merasa senang karena selama diskusi kami dapat bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, serta dapat saling memberikan ide-ide dalam penyelesaian masalah dan berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maris Pizano, kelas 9 yang diajar oleh Ibu Dwi. Selama mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran PBL dan metode moving presentation, saya merasa termotivasi dalam belajar. Karena kami terlibat aktif dalam proses belajar, dapat bekerja sama dengan teman, dalam menyelesaikan permasalahan dan saling bertukar ide-ide serta berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan selama belajar.